Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nahdlatul Ulama berumur 100 tahun. Pada tanggal 7 Februari 2023 kemarin diperingatilah hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-100. Sudah dalam kondisi yang dewasa, lama. Lalu apa yang bisa kita pahami, yang bisa kita refleksikan dari 100 tahun ini? Tapi sebelum kita membicarakan apa yang menjadi refleksi itu menurut pribadi saya yang hina dan lemah ini, maka pertama saya ingin menyebut tentang modalitas yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Modal yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama sehingga memungkinkan Nahdlatul Ulama ini menjadi organisasi yang produktif, baik, dan berorientasi masa depan. Yang pertama adalah modalitasnya, ini sepengetahuan saya yang masih hina ini. Yang pertama adalah bahwa Nahdlatul Ulama memiliki modalitas keanggotaan atau modalitas jamaahnya. Jamaahnya banyak. Misalnya menurut penelitian yang dilakukan oleh LSI misalnya tahun 2013, 35,5% dari penduduk Indonesia 249,9 juta itu adalah warga Nahdlatul Ulama, sehingga disebutkan sekitar 91,2 juta. Coba bayangkan, bahkan ada yang menyebut 95 juta. Begitu besar jumlah anggota Nahdlatul Ulama ini, sehingga begitu besarnya, maka ini adalah potensi yang luar biasa bahwa Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang tidak hanya terbesar di Indonesia, tapi menjadi organisasi terbesar keagamaan di dunia. Itu modalitas pertama. Modalitas pertama adalah jamaahnya, anggotanya luar biasa besar. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya dalam lingkup Indonesia, tetapi juga terbesar di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, modalitas yang kedua adalah modalitas kultural. Modalitas kultural itu misalnya ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama, misalnya dalam life circle kehidupan manusia itu, yang dalam bahasa Jawa bisa disebut sebagai metu manten mati. Coba bagaimana warga Nahdlatul Ulama kalau misalnya melakukan tasyakuran, misalnya mengundang orang untuk mewujudkan rasa syukurnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam life circle kehidupan manusia, lingkaran hidup manusia, mulai dari metu. Kalau metu itu berarti kelahiran. Acara kelahiran itu diperingati mulai dari 3 bulanan, mulai dari 7 bulanan. Setelah kelahiran juga sama, brokowan. Luar biasa banyak. Ada 7 bulanan dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian manten juga sama. Acara manten warga Nahdlatul Ulama itu juga tasyakurannya luar biasa. Rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengundang orang banyak untuk hadir. Luar biasa. Itu artinya dalam kehidupan warga Nahdlatul Ulama, life circle itu disyukuri. Mati juga sama. Jadi metu, lahir, manten, kemudian mati. Nah, ini dibuat acara dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walimah dalam bahasa yang itu dalam sisi life circle. Kegiatannya juga sama. Kegiatan-kegiatan keagamaan, Isra Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya itu banyak diperingati. Hampir misalnya di setiap musola, di setiap masjid misalnya diadakan acara Maulid, acara Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Tidak hanya di masjid dan di musola tempat ibadah, tetapi juga di tempat rumahnya masing-masing melaksanakan kegiatan, dan itu mengumpulkan banyak orang. Kemudian yang ketiga misalnya kekuatan kulturalnya adalah dengan cara budaya. Sholawatan itu maju di Nahdlatul Ulama. Sholawatan, tradisi memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wah luar biasa besar. Mengumpulkan banyak orang, ribuan orang dan lain sebagainya. Itu berarti kegiatan secara kultural. Yang ketiga, kekuatan lainnya adalah kaderisasi. Kaderisasi itu misalnya diwujudkan dalam bentuk pesantren Nahdlatul Ulama yang jumlahnya ribuan. Bahkan ada yang puluhan ribu. Coba bayangkan. Puluhan ribu jumlah orang yang datang untuk menjadi santri di pondok pesantren.
Jadi kaderisasinya dahsyat, di samping kaderisasi-kaderisasi yang dibikin oleh organisasi di bawah kelembagaan Nahdlatul Ulama misalnya, mulai dari penerimaan anggota baru dan lain sebagainya. Tetapi ada kaderisasi yang bersifat masif dan itu ideologis. Mana itu? Di pesantren-pesantren jumlahnya sangat besar. Coba ada yang sampai 24.000, dahsyat sekali. Dan yang terakhir, ini yang menurut saya adalah modal keilmuan. Orang-orang Nahdlatul Ulama itu hafal Quran. Ada yang mereka hafal Alfiyah dalam kajian Nahu, hafal Nadhom Maksud, ilmu sorof. Ada yang hafal Uqudul Juman. Bahkan yang takrib dalam kitab fikih pun dihafal. Jadi kaya sekali. Kalau misalnya kita mengkaji apa-apa yang dipelajari di pesantren misalnya, maka di sana muncul kitab-kitab fikih yang mengajarkan kepada kita tentang moderasi beragama. Fihi kaulani, fihi akwalun, fihi wajhani, dan lain sebagainya. Dan itu membuat perspektif warga Nahdien itu memiliki pandangan yang beragam tentang sebuah pendapat atau tentang sebuah masalah. Sehingga moderasi memungkinkan tumbuh di dalam warga Nahdlatul Ulama yang mengalami kaderisasi di pesantren ini. Nah, karena itulah maka modal-modal, ada modal jamaah, modal kultural, modal kaderisasi, dan modal keilmuan itu apa? So, what is the next? Itu. Setelah 100 tahun ini, modal ini mau diapakan? Itu yang paling penting untuk dibicarakan. Modal yang dimiliki oleh NU yang besar, modal jamaah, modal kultural, modal kaderisasi, modal keilmuan itu mau diapakan? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Nah, saya sebagai salah satu warga Nahdien misalnya, saya mengandaikan bahwa kalau misalnya what is the next setelah 1 abad ini, pertama-tama adalah pada komando. Bagaimana warga yang besar ini pada satu arah, pada satu komando, yang komando itu misalnya mulai dari pusat sampai ke bawah itu sama semua, misalnya begitu. Komandonya kalau sudah bergerak, seret, semuanya bergerak. Kalau begitu yang terjadi, maka kekuatannya sangat dahsyat sekali. Tidak hanya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, tetapi mencakup semua kehidupan. Itu dahsyat sekali dengan jumlah yang menurut survei tadi hampir 91,2 juta, itu dahsyat sekali. Jadi komando inilah yang kadangkala memang kekuatan-kekuatan NU itu terfragmentasi. Oke lah, mereka misalnya di dalam terpencar-pencar, dalam politik misalnya terpencar-pencar misalnya, tetapi mereka membawa visi dan misi yang sama. Kalau mereka membawa visi misi yang sama, lalu mereka bertemu dalam mencapai visi misi, walaupun tujuannya, walaupun kendaraannya berbeda-beda misalnya, tidak jadi masalah, tetapi yang paling penting adalah visi dan misi yang diusung itu sama, walaupun kendaraannya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya satunya pakai bis, satunya pakai jalan sini, satunya pakai jalan sini, tidak jadi masalah. Tetapi mereka memiliki visi dan misi yang sama. Itu komando namanya. Yang kedua ada dalam sisi ekonomi. Coba bayangkan, tadi saya menyebut ada life circle, ada kegiatan keagamaan yang jumlahnya kadang ribuan orang yang hadir dalam acara budaya, kebudayaan, itu juga banyak ribuan yang hadir. Coba misalnya ketika Habib Syekh itu yang berceramah, lalu ada sholawatan di sana, pakai hadroh, macam-macam. Itu yang datang ribuan. Dengan jumlah yang sebegitu besar itu, dari sisi ekonomi luar biasa juga. Kalau misalnya beli minumannya dari orang NU, snacknya dari orang NU, makanannya juga dari orang NU. Nanti semuanya, maka ekonomi itu akan berkembang dahsyat itu. Ekonominya akan berkembang dahsyat. Kenapa? Karena dari NU untuk NU. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang ini, kalau misalnya itu dibangun berdasarkan komando, semuanya dari NU untuk NU, minumannya, makanannya, semuanya dari NU, wah itu kan secara ekonomi berdaya. Masyarakat berdaya, apalagi jumlah yang sangat besar itu, maka konsumsi yang dimiliki oleh warga NU itu kalau misalnya diambil oleh orang NU, yang memproduksi orang NU, kemudian yang mengkonsumsi juga orang NU. Karena saat ini kadang-kala masih terbalik, yang memproduksi itu bukan orang NU, tetapi yang mengkonsumsi yang paling terbesar itu adalah orang NU. Nah, ini yang perlu ditata kembali dari sisi ekonomi. Dan yang ketiga adalah dalam sisi kebangsaan.
Jadi tadi itu what is the next tadi itu setelah 1 abad itu komandonya. Kemudian dari sisi ekonominya, dari sisi kebangsaannya. Dari sisi kebangsaan tentang kebinekaan. NU tadi kan memiliki modal keilmuan, modal kaderisasi, modal kultural. Itu bisa menjaga sisi kebangsaan supaya utuh. Indonesia ini supaya bagus dari sisi kebinekaan. Dan warga Nahdien, orang-orang NU yang di pesantren misalnya mereka terbiasa melihat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka ketika menghadapi perbedaan biasa saja. Maka orang NU bisa menjadi perekat kebangsaan, menjadi penopang terhadap kebangsaan Indonesia supaya jaya dan maju itu dari sisi kebinekaan. Dari sisi pendidikan juga sama. Mereka orang-orang NU bisa terlibat untuk kemajuan kebangsaan Indonesia dari sisi pendidikannya. Dengan jumlah ribuan yang kayak begitu, santrinya banyak, maka kemajuan-kemajuan, kalau misalnya ada dokter yang mereka santri, ada santri tapi dokter, kan dasar sekali itu. Santri, dokter, ekonom, santri. Wah, ekonom, santri, dokter, santri, psikolog, santri, politikus, santri. Nah, ini kan dasar itu. Itu bisa membangun kebangsaan. Politikus, santri, akhlaknya bisa tertata. Dari sisi ekonomi juga sama. Dari sisi politik juga sama. Dari sisi politik, yang politik untuk peradaban, politik untuk masyarakat yang berbudaya, kan dasar. Dan hukum Islam mengatakan bahwa ada cerita misalnya, maka kalau misalnya mereka menjadi santri, kemudian menjadi politikus, harapannya adalah mereka akan menjadi politikus yang jujur. Coba bayangkan, pernahkah ada cerita tentang Nabi Isa? Suatu saat Nabi Isa ini diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan orang mati, lalu orang mati itu yang sudah 70 tahun mati itu kaget kenapa dia dihidupkan. Lalu orang mati itu ditanya, apa yang terjadi ketika dia mati? Lalu dia mengatakan bahwa amal saya bagus, hanya saja dia terhambat pada persoalan tusuk gigi katanya. 70 tahun itu loh, dia setelah meninggal itu dipersoalkan hanya gara-gara tusuk gigi. Lalu kenapa kok bisa terjadi? Dia itu bekerja, orang yang mati dihidupkan Nabi Isa itu bercerita, dia ini pekerjaannya adalah angkut-angkut barang, angkut kayu bakar. Suatu saat ketika dia menyerahkan kayu bakar ini yang sudah dibeli sama orang ini, di giginya itu ada selilit gitu. Ada selilit, lalu dia ingin menghilangkan selilit itu dengan cara mengambil bagian kecil dari kayu bakar yang telah dibeli orang tadi itu. Berarti kan ini hakikatnya mencuri nih. Berarti kan dia mencuri hanya kecil, hanya untuk tusuk gigi saja. Itu karena dia tidak minta izin, tidak minta keikhlasan dari orang yang punya. Itu dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia selama 70 tahun itu dia diungkit-ungkit hanya masalah tusuk gigi. Coba bayangkan, wahai sahabatku. Ini artinya kalau ada seorang politikus yang santri, maka dia mau korupsi itu loh, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ekonom yang santri, maka dia akan tidak hanya mengkayakan dirinya sendiri, tapi bagaimana orang lain juga bisa menjadi kaya. Kalau misalnya seorang dokter yang santri, maka dia ketika melihat ada orang yang sakit lalu ingin berobat dan tidak punya uang, digratiskan. Itulah modal sosial. Semoga bermanfaat. Kalau NU, ini pemikiran kecil dari saya saja. Kalau misalnya what is the next, apa yang dilakukan, itulah memanfaatkan modalitas itu, mensinergikan modalitas itu secara jamiyahnya, secara jamaah, bareng-bareng secara sinergis, secara tim, bareng-bareng di bawah komando, semuanya sepakat, walaupun mereka dari kendaraannya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, maka itu akan membesarkan Nahdlatul Ulama. Jadi dia tidak hanya bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama internal, ulama Nahdlatul Ulama sendiri, tidak, tapi juga bermanfaat untuk bangsa dan juga untuk dunia, merawat jagat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.